lurus, lurus, lurus. Sudah? Anda nunggu sunyi dulu. Kalau masih ada yang bicara, Anda nggak mulai sampai Isya nggak apa-apa. Sudah? Masih ada yang mau bicara lagi? Sudah? Jemaah, sudah? Sudah. Baik. Kita hargai ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihim muktafa. Saudaraku kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali anak-anak ditenangkan terlebih dahulu. Ya? Baik, enggak apa-apa. Namanya anak-anak. Ya, namanya anak-anak, kita enggak bisa juga paksa dia untuk seperti kita lempeng. Kita hanya bisa ngatur, hanya bisa kontrol. Ketika dia berisik, kita atur lagi. Dia berisik, atur lagi gitu. Kalau yang gede berisik, nah ini baru dicubit, Pak. Baru dia apa? Baru dicubit. Kalau anak-anak enggak apa-apa. Baik. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua yang telah dipersiapkan oleh manusia pada hari ini, yang diinginkan oleh manusia pada hari ini, itu tidak mungkin bisa tercapai dan sempurna kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di malam hari ini, di malam pertemuan ke-33, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan untuk kita bisa melangsungkan pembahasan
sirah nabawiyah, perjalanan hidup manusia terbaik di muka bumi. Dia adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik sepanjang zaman, dan dia adalah sayyidu waladi Adam alaihi salam yaumil qiyamah. Dia adalah pemimpin, pengemuka seluruh manusia, seluruh anak Adam kelak di hari kiamat. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan nikmat yang paling besar tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat hingga akhir zaman, dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita, memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa mengenal beliau, dan tak hanya mengenal, tetapi kita juga bisa mempelajari sirah beliau, dan tak hanya mempelajari, kita juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh, mengikuti bimbingan dan tuntunan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, terus berusaha kita untuk paksa diri kita untuk hadir ke majelis ilmu. Karena seringkali ana ulang-ulang bahwasannya di antara perkataan yang indah yang harus kita camkan sebagai seorang muslim, tatkala Fadilatul Syekh Profesor Dr. Syekh Sulaiman bin Salimullah Al-Ruhaili mengatakan dalam suatu majelis beliau, tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada seorang hamba setelah nikmat iman dan Islam, yaitu nikmat dimudahkan langkah kaki kita untuk bisa hadir ke majelis ilmu, ya akhi. Itu nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang manusia, dan itu harus kita syukuri, ya akhi. Dan itu harus kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, saudaraku. Maka barang siapa yang mengharapkan kenyamanan, kenikmatan, ketenangan hati, ketentraman jiwa, maka tempatnya di majelis ilmu. Maka bohong bagi siapa saja tatkala mereka mencari kebahagiaan di luar majelis ilmu, omong kosong. Karena sesungguhnya kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan hati itu hanya ada di majelis ilmu. Bayangin Pak, saking tenangnya majelis ilmu itu sampai tidur orang, Pak. Saking tenangnya, nyamannya majelis ilmu itu sampai tidur, Pak. Orang mungkin susah tidur, ya. Coba hadir ke majelis ilmu. Insya Allah sebentar tidur. Allah, saking tenangnya majelis ilmu. Allahu Akbar. Ya. Maka banyak di antara saudara-saudari kita tatkala mereka mencari kebahagiaan batin dengan cara menghabiskan waktu-waktu mereka dengan cara nongkrong, foya-foya, gemerlap dengan kehidupan dunia. Fanas'alullah as-salama wal afiyah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk kita bisa menikmati majlis ilmu, taman syurga di antara taman-taman Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, dalam hadis yang sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya wajib bagi hamba-hamba Allah yang mana mereka itu saling mencintai karenanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis apa, Pak? Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati, wajib cintaku atas mereka. yakni siapa? Wajib mereka mendapatkan cinta dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Lil mutahabbina fiyya, bagi mereka yang mencintai satu sama lain karenaku. Allahu akbar. Mereka mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena fulus, bukan karena jabatan, bukan karena materi, tidak. Bukan karena kekayaan, tidak, tetapi mereka mencintai saudaranya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mendapatkan kewajiban cinta dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-mutajalisina fiyya,
adalah orang yang senantiasa duduk-duduk, kumpul bersama temannya, bersama saudaranya dalam rangka apa? Dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mereka bermajlis. Allahu akbar. Wal mutabadzilina fiyya, dan mereka saling memberi karena karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kemudian wal mutazawirina fiyya, kemudian mereka satu sama lain saling mengunjungi, saling bertamu karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Sehat atau sakit mereka saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Azza wa Jalla, mereka adalah orang-orang yang wajib mendapatkan cintaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Di pertemuan yang lalu telah kita sampaikan bahwasannya di antara pembangunan Ka'bah atau renovasi Ka'bah, binaul Ka'bah, itu telah memang ada dasar pondasinya dari zaman Nabi Ismail alaihi salam. Setinggi berapa hasta? La, pondasi dari zaman Ismail. 9 ke 15. 9 hasta. Kemudian karena bangunannya kurang kuat dari tanah liat, ya, tidak ada semen di antaranya, ini sesuatu yang bisa menguatkan tanah tersebut. Ya. Masya Allah, siapa itu? Anak cium anak ini. Masya Allah. Gemesan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Anak-anak ya akhi, enggak apa-apa, jangan dimarahin, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Begitu. Antum juga dulu begitu ya akhi. Antum naik pohon, loncat, aduh. Mungkin lebih nakal. Ya, lebih enggak bisa dipegang. Ya. Dan dia kecil di majelis ilmu ya akhi. Ente di mana? Kita di mana? Kecilnya coba. Bangsa di lapangan tenis tunggu maghrib sama emak dipukul pakai kemoceng kalau enggak pulang. Allahu akbar. Majelis ilmu sekarang, maka alhamdulillah. Tinggal sabar-sabarnya kita. Dan antum semua fokus ke materi ilmu. Tadi sampai di mana? Nah, lupa, Pak. Baik. Ada pondasi 9 hasta dari peninggalan Nabi Ismail. Karena bangunannya enggak kuat, dihantam banjir tatkala itu, ya, di tahun 5 tahun sebelum masa kenabian, yakni di usia 35 tahunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihantam dengan banjir. Karena sekali lagi Ka'bah itu letaknya di lembah. Di antara bukit-bukit besar, gunung-gunung bebatuan, Ka'bah berada di lembah. Maka kalau hujan tak henti, ya air akan ngendap di bawah, ngumpul, hancurlah Ka'bah karena bangunannya dari tanah liat. Dan juga pernah banjir juga Ka'bah tahun berapa, akhi? Tahun 41. 1941. Kalau Anda enggak salah di bulan November, kalau enggak di bulan Januari itu, Anda lupa. Tepatnya di tahun 41, itu sama. Itu hujan dari jam 2 malam sampai zuhur. Bahkan sampai ada mengatakan sampai asar, itu banjir ya akhi. Bahkan anak-anak kecil itu mereka tawaf sambil berenang ya akhi. Subhanallah. Anak-anak kecil itu tawaf sambil berenang. Lucu, subhanallah. Iya. Maka Ka'bah itu pernah mengalami banjir berapa kali? 2 kali. Ya, di usia 35 tahun Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan di tahun berikutnya tahun 1941 Masehi. Kemudian saudaraku kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Dibangunlah Ka'bah dengan rezeki yang pas-pasan karena mereka enggak punya harta yang thayyib. Ya, kebanyakan di antara mereka harta-harta yang kurang baik. Maka dipilih harta yang baik untuk ikut membangun Ka'bah. Karena bangunannya kurang, maka pondasi yang ke arah Hijr Ismail itu dibatasi. Maka enggak bisa dilanjut. Ya, maka yang arah pintu sekali lagi itu 12 kali 12. Ya, maka arah rukun Yamani ya dengan rukun Iraqi itu 10 kali 10. Tinggi Ka'bah berapa? Berapa? Tinggi Ka'bah 15 meter. Tinggi pintunya berapa?
Berapa meter akhi? Baru pekan kemarin. 2 meter. 1,5 meter mah tinggi pintu rumah ente. 2 meter ya akhi. Dan dibangun itu lebih tinggi. Ya, dibangun mulai start pembangunan pintu Ka'bah itu lebih tinggi dari permukaan orang-orang tawaf di situ supaya apa? Tidak mudah bagi orang itu untuk masuk naik ke atas. Ya Allah, enggak kebayang ya akhi. Kalau Ka'bah itu ada di bawah pintunya. Yani tingginya sama dengan apa? Dengan pelataran teras yang tempat manusia untuk tawaf. Yang ada didobrak itu pintu ya akhi. Karena apa? Hulunya manusia di zaman ini. Ya, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan cara-cara yang tidak benar. Ya. Saudaraku kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Hajar Aswad. Hajar Aswad diletakkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan dibantu dengan beberapa pengemuka dari berbagai kabilah mengangkatnya dengan sehelai kain. Setelah dekat dengan Hajar Aswad, Nabi kita dengan kedua tangannya sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan langsung di Ka'bah. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari itu mencium Ka'bah. Mencium apa? Mencium Ka'bah ya akhi. Maka kejadian itu dilihat oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar memiliki pola fikir yang ideal. Beliau mengatakan, kalau sekiranya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltu. Kalau sekiranya aku tak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku enggak sudi menciummu. Allahu akbar. Berarti Umar mencium Hajar Aswad karena apa? Karena mencontoh ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi anak katakan bahwasannya alhamdulillah itu Hajar Aswad adanya di mana? Di Saudi ya, di Makkah. Saban adanya di Pondok Pucung dipocel ya, dibikin cincin. Di Indonesia dipocel ya, dijadikan keramat-keramat. Disembah bahkan dengan kualitas keimanan kaum muslimin di akhir zaman seperti ini. Allah miris ya akhi. Maka pentingnya menanamkan akidah dan tauhid ke diri kita terutama, kemudian ke anak kita serta istri dan keluarga terdekat kita yang kita cintai karena Allah. Itu penting ya akhi. Saudaraku kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Telah kita sebutkan bahwasannya, sedikit mereview ya akhi. Telah kita sebutkan bahwasannya Nabi alaihi salatu wasallam sebagai manusia biasa, sebelum diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya keinginan mengikuti acara-acara pesta atau perayaan yang dihadiri oleh siapa? Oleh anak-anak muda bangsa Arab tatkala itu. Yani party dan sebagainya, ingin ikut sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diperselisihkan kesahihannya, ya, Al-Imam Ibnu Katsir menganggap hadis ini dhaif, tetapi Al-Imam Hakim dan Al-Imam Az-Zahabi rahimahumullahu jami'an mereka menjadikan hadis ini, mengatakan hadis ini sanadnya sahih. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam, kita sebutkan di pertemuan yang lalu, beliau berada di puncak bukit, ya. Beliau melihat dari kejauhan di kota Mekah nih kayak ada sesuatu yang bersinar. Beliau ingin mampir, ingin ikut. Beliau pesan bersama temannya yang sedang menggembala kambing di atas, jagain kambingnya, anak pengen turun. Lihat. Dan keinginan ini ada di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya 2 kali seumur hidup. Hanya 2 kali seumur hidup ya akhi. Ya. Allahu akbar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma hamamtu bi syai'in mimma kana ahlul jahiliyah ya'maluna ghaira marratain." Dan tidaklah pernah aku menginginkan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu, melainkan hanya 2 kali aku menginginkannya. Ya. Dan kedua-duanya itu aku dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Allahu akbar. Setelah kita sebutkan bahwasannya ada di antara orang-orang yang memang dari dulunya itu bersih, Allah jaga dari dosa dan kesalahan. Ya, dari melakukan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, itu Allah jaga betul ya akhi. Ketika seseorang ingin melakukan hal tersebut, datang pertolongan Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya dari perbuatan tersebut. Dan ada di antara manusia hamba Allah yang mereka mampir dulu ke sana kemari.
Mereka nyicipi maksiat ini, maksiat ini, maksiat ini, maksiat ini. Baru ujung-ujungnya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sentuh hatinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Iya. Maka saudaraku kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ikut serta dalam pembangunan Ka'bah bersama pamannya Abbas. Pamannya siapa? Abbas. Siapa Abbas ya akhi? Ini Abbas ya akhi. Siapa Abbas ya akhi? Naam. Pamannya Nabi alaihi salatu wasallam yang aslama, yang masuk Islam. Sama siapa yang masuk Islam? Ayo. Adapun yang tak masuk Islam dan wafat dalam keadaan kufur siapa? Abu Thalib dan Abu Jahal. Iya, Abu Jahal. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam sedang ikut-ikutan bangun Ka'bah. Kata pamannya Abbas, "Wahai keponakanku, coba lepas sarungmu, taruh di punggungmu, yakni di apa? Di dhuhr, yakni di bagian rukbah, leher bagian sini, rukbah sini. Iya. Letakkan batu-batu di sana, tanahnya angkat taruh di sana supaya enggak melukaimu." Iya. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat sarung tersebut, beliau malah kepleset ya akhi. Terjatuh. Dan ketika terjatuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu auratnya hampir tersingkap. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjaga aurat beliau. Tatkala itu beliau pingsan. Falamma afaq, ya, ketika beliau sadar, beliau mengatakan izari, izari, mana sarungku, ini karena sarungku nih. Ya ini segala nyangkut. Ya akhirnya ngejeledak dah ya gitu. Akhirnya beliau sadar lagi dari pingsannya. Ketika bangun beliau mencari sarungnya agar beliau pakai dan tutup lagi. Allahu akbar. Memang ada momen yang mana Allah Subhanahu wa taala itu menutup aurat beliau, menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah kejadian itu, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tersingkap lagi auratnya. Ya. Maka ketika paha beliau terangkat ya akhi, ketika beliau terjatuh itu paha beliau tersingkap. Paha beliau tersingkap. Dan pertanyaannya, apakah paha termasuk aurat? Hah? Apakah paha termasuk aurat? Pendapat yang rajih adalah na'am. Termasuk apa? Termasuk aurat. Tetapi juga ada pendapat yang mengatakan bahwasannya apa? Aurat laki-laki itu hanya di bagian hanya bagian kemaluannya saja. Tetapi pendapat ini pendapat yang sangat lemah dan ditinggalkan. Ya. Maka suatu hari dari kisah ini, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dengan sebuah hadis ya akhi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi duduk-duduk ya akhi di rumahnya Aisyah. Lagi majelis, lagi santai, lagi selonjoran. Ya, beliau lagi menyingkap sarung beliau, yakni celana beliau sampai paha. Sampai apa? Sampai terlihat paha beliau sallallahu alaihi wasallam. Faduqal bab, tiba-tiba pintu terketuk. Tiba-tiba yang datang adalah abahnya Aisyah, Abu Bakar. Abu Bakar masuk, kemudian menyampaikan hajatnya, kemudian beliau pergi. Wa huwa ala hayatihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tetap dalam kondisi seperti lagi selonjoran, santai, yakni auratnya sedikit terlihat di bagian pahanya, lagi santai, lagi selonjoran. Seperti itu kondisinya. Fasallama alaihi Umar. Umar mampir. Kemudian dipersilakan masuk, Umar menyampaikan hajatnya, selesai Umar pulang. Wa huwa ala hayatihi. Masih seperti itu kondisinya Umar. Yakni kondisinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika yang mampir Utsman, sawwathiyabah. Dirapiin bajunya, ditutup. Yang datang siapa? Utsman. Mampir Utsman, silakan masuk. Utsman menyampaikan hajatnya, selesai pergi Utsman. Aisyah tidak pernah, yakni ya akhi lihat,
Tidak ada kaum yang mencintai Rasulnya alaihi salatu wassalam melebihi cintanya para sahabat kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suatu kejadian yang luput dari pandangan para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Imam At-Tirmidzi, Syama'il Al-Muhammadiyah, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat kecuali terdapat berapa? 9 uban yang ada di jenggotnya. Segala uban dihitungin sama sahabat. Dalam riwayat yang ada 14 uban. Lihat, segala uban dihitungin ya. Tahu mereka. Suatu hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sholat sirriyah, beliau ditanya, bagaimana kalian mengetahui kalau Nabi kalian ketika memimpin sholat itu dia baca bacaan sholatnya? Dari mana? Dari mana kau tahu, wahai sahabat-sahabat Rasul? Kata para sahabat, kami mengetahui dari apa? Dari fittirabi lihyati, dari getaran jenggotnya. Sampai diperhatiin, oh. Allahu Akbar. Tidak ada suatu kejadian yang ada yang ada pada Rasulullah kecuali para sahabat itu menangkap hal tersebut. Aisyah enggak mau ketinggalan hal ini. Abu Bakar mampir, biasa aja, nggak merubah kondisi. Umar mampir, nggak merubah kondisi. Kok Utsman mampir, kamu merubah kondisimu ya Rasul? Kenapa dengan Utsman? Kenapa? Allahu Akbar. Lihat kata Nabi alaihi salatu wasallam, ala tastahi minhu rajulin ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Tidakkah aku malu kepada seseorang yang malaikat pun malu kepada dirinya? Utsman, malaikat minder sama Utsman, malu sama Utsman. Adapun Umar, ma salaka syaitanun fajjan wa anta fih illa salaka syaitanun fajjan ghairu fajjik wa tarakahu lak. Tidaklah ketika Umar menempuh sebuah jalur, sebuah jalan, di situ dia pas-pasan sama syaitan. Melainkan syaitan akan menempuh jalur lain dan meninggalkan jalur itu untuk Umar. Karena takut sama Umar bin Khattab. Lihat. Yang mana tatkala syaitan takut lari dari Umar, malaikat pun malu dari siapa? Dari Utsman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kita sih setan betah, malaikat jauh. Allahu musta'an. Kalau kita setan betah, malaikat jauh. Nasallallahu salama wal afiyah. Saudaraku kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Ya, maka hadis ini menunjukkan apa? Paha bukan termasuk apa? Aurat. Meskipun pendapat yang paling kuat, na'am, paha termasuk aurat yang harus ditutup. Saudaraku kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Berkata penulis rahimahullahu taala, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamtazu fi qaumihi bi khilali 'azbati wa akhlaqi fadilah. Nabi alaihi salatu wasallam itu sangat istimewa, sangat menonjol di antara kaumnya. Beliau itu memiliki akhlak yang sangat baik, wa syama'il karimah, ya, akhlak dan sifat-sifat beliau itu sangat mulia. Ya, wa afdalu qaumihi wa afdalu qaumahu muru'atan. Wa afdalu qaumihi muru'atan, dan beliau orang yang sangat berwibawa di antara kaumnya. Wa ahsanahum khuluqan, orang yang sangat baik akhlaknya. Wa a'azzahum jiwaran, orang yang sangat terhormat pergaulannya. Wa a'zamahum hilman, budi pekertinya sangat lemah lembut ya akhi. Allahu akbar. Wa asdaquhum haditsan, Nabi itu sangat lembut ya akhi. Antum pendengar hadis di Sahih Muslim akan beliau diminum susunya sama Miqdad ibn Aswad. Pernah dengar? Pernah dengar enggak? Itu lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ana enggak ceritakan nanti insyaallah. Hadisnya panjang. Thayyib. Wa asdaqahum haditsan, sangat jujur perkataannya. Wa alyanahum arikatan, watak beliau itu sangat lembut. Wa afahum nafsan, orang yang sangat menjaga diri sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau abarrahum amalan, ya, sikapnya sangat baik. Wa aufahum ahdan, orang yang sangat menepati janji. Wa aminahum amanatan, dan orang yang sangat amanah.
hatta samahu qaumuhul amin. Saking amanahnya, padahal beliau belum diangkat sebagai seorang nabi, beliau dijuluki seorang Al-Amin. Ada seorang sahabat yang dijuluki sama dengan beliau, Al-Amin. Siapa jemaah? Siapa? Hah? Ada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat senior, Asyra mubasysyirina bil jannah, termasuk orang sahabat 10 dijamin masuk surga. Ada satu yang memiliki sifat Al-Amin seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa jemaah? Siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah, jazakallahu khair. Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ya akhi, Abu Ubaidah, lihat pengorbanan beliau di perang Uhud, subhanallah. Suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika ditinggal wafat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi wafat di hari Senin, dikuburkan di hari Selasa. Ya. Karena umat lagi ribut di Bani Saqifah selama 3 hari. Siapa yang memimpin ini? Siapa yang gantiin perannya Rasul? Siapa yang menjadi khalifah? Apa arti khalifah? Pengganti. Pengganti. Arti khalifah itu pengganti. Siapa yang akan menjadi pengganti? Allahu Akbar. Akhirnya Abu Bakar dengan instingnya yang tajam, beliau membawa 2 orang yang sangat beliau rekomendasikan. Di tangan kanannya beliau bawa ke depan seluruh sahabatnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan di tangan kirinya ada Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dibawa ke hadapan sahabat-sahabat beliau. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya, sungguh telah aku pilihkan bagi kalian 2 orang. Yang pertama adalah Al-Faruq. Allahu Akbar. Al-Faruq. Ya, dia adalah Umar bin Khattab. Dan yang kedua, aminu hadhil ummah. yakni orang yang sangat terpercaya di umat ini. Dia adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Saudaraku kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Lima jama'a Allahu fihi minal ahwali salihah wal khisal al ma'dum. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dihimpun di dalam diri beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan sifat-sifat yang saleh wal khisal, ya, yang baik, yang diridhai. Wa kana kama qalat ummul mukminin Khadijah radhiyallahu anha, dan juga Khadijah pernah mengatakan, ummul mukminin ummuna radhiyallahu anha ardaha, yahmilul kulla, Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu mengemban semua beban di punggungnya. Nabi alaihi salatu wasallam itu sering berkhalwat, ya akhi, sering bertahannus. Sering apa? Bertahannus, menyendiri, mikir akan kondisi dirinya dan kondisi umat pada saat itu. Padahal beliau belum diangkat sebagai seorang nabi, tetapi beliau sering memperhatikan kondisi bangsanya, umat yang tatkala itu. Beliau sering berkhalwat dalam bab tazkiyatun nafas, artinya berdua, yakni menyendiri dalam rangka apa? Bermuhasabah, beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Tetapi khalwat dalam fikih ini artinya apa? Berdua-duaan dengan lawan jenis di suatu tempat. Khalwat dalam makna tazkiyatun nafas ini terpuji, tetapi khalwat dalam bab fikih ini tercela. Nabi sering berkhalwat, ya akhi. Sering apa? Bermuhasabah diri, merenungi akan kondisi umat beliau, ya, umat manusia. Wa yuksibul ma'dum, beliau sering memberi, sering berbagi kepada orang-orang yang miskin. Ya, sering berbagi kepada orang-orang yang miskin. Wa yuqri'ud dhaif, beliau sangat memuliakan tamu. Wa yu'inu 'ala nawaibil haqq, dan beliau itu sangat mendukung orang-orang yang berusaha untuk menegakkan kebenaran. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhi, antum pernah terbayang enggak keindahan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu murid-muridnya mengalami didikan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Allahu akbar. Lihat. Maka Umar ini sifatnya sangat apa? Sangat tegas, sangat galak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun Utsman ini sangat apa? Sangat lembut. Ya,
Kemudian Ali sangat faqih, sangat hati-hati dalam memutuskan sebuah perkara, dan semua sifat itu ada pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka pantaslah Abu Bakar radhiyallahu anhu ini sosok yang sangat faham akan apa? Akan kemauan sesuatu yang diinginkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar adalah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis ya akhi dari Abi Darda radhiyallahu anhu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi bermajlis sama sahabat-sahabatnya, ya. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kisah lucu ya akhi. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat kejauhan Abu Bakar lagi lari-lari. Akhidah bi tarfi thiyabih, sedang ngangkat jubahnya, ngangkat kainnya. Ya, sampai sebetis, lari keburu-buru menghampiri siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di majlis, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang ingin melihat manusia penghuni surga, falyanzur ila hadza, maka hendaklah dia melihat nih orang, yakni Abu Bakar. Ketika datang dengan kondisi terburu-buru Abu Bakar, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Inna sahibakum hadza qad ghamar." Nih, sahib ente nih kayak lagi ada masalah nih, kayak lagi marah, kayak lagi habis berantem. Ketika Abu Bakar datang ke dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, inni kana baini wa bain Ibnu Khattab syai." Aku dengan Umar ini ada pertikaian. Ada apa? Ada sedikit masalah. Fa asra'tu ilaihi. Aku terlampau mengucapkan hal-hal yang enggak mengenakan Umar. Ya. Dan aku minta maaf kepada Umar, fa'aba. Aku minta maaf sama Umar agar dia memaafkan aku, tapi dia enggak mau memaafkan aku, dia menolak. Aku terus minta maaf sama Umar, tetapi dia enggak mau memaafkanku. Allahu akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Allah mengampunimu wahai Abu Bakar, Allah mengampunimu wahai Abu Bakar, Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Ya jamaah, Umar juga merasa menyesal kenapa dia enggak maafkan Abu Bakar. Dia berpikiran dia ke rumahnya Abu Bakar. Dia sampai ke rumahnya Abu Bakar, ditanya kepada penghuni rumahnya, "Asama Abu Bakar? Ada Abu Bakar enggak di sini?" Abu Bakar enggak ada. Oh ya khair. Kalau enggak ada berarti di mana? Sama Rasul sallallahu Abu Bakar tuh. Kalau enggak di rumah, di mana jamaah? Udah sama Rasul jamaah. Allahu akbar. Ketika Umar mampir, ya, Umar hampir sampai ke posisi Nabi, ke majlis Nabi alaihi salatu wasalam, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tama'ar wajhuhu. Nabi alaihi salatu wasallam wajahnya memerah dan marah jamaah. Allahu akbar. Lihat. Tama'ar wajhuhu. Lihat. Sampai ketika Nabi berdiri, asfaqa alaihi Umar. Abu Bakar ini sampai enggak tega sama Umar. Ya Rasul, ana yang salah, ana yang salah. Jangan salahin Umar, ana yang salah. Gitu. Ana yang zalim, kata Abu Bakar. Tapi Rasul enggak melihat ke perkataannya Abu Bakar. Allah. Ketika itu, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdiri dan berkata kepada Umar, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Bakar adalah manusia yang memperjuangkan dakwahku. Beliau wasani bimalihi wa nafsihi. Beliau memberikan semua harta dan jiwanya untuk perjuangan dakwahku. Hal antum tarikuna li sahibi? Apakah kalian akan meninggalkan sahabatku ini? Yakni Abu Bakar. Sampai 3 kali Nabi mengulangin ucapan tersebut. Hal antum tarikuna li sahibi? Apakah kalian akan meninggalkan sahabatku ini? Allahu akbar. Kata Abu Darda, ya, kata Abu Darda, fama udhiya ba'dahu qat. Setelah kejadian itu, enggak ada lagi yang berani usil sama Abu Bakar, ya. Allahu akbar. Karena yang berani usil sama Abu Bakar membuat Rasul marah. Marahnya Rasul, marahnya Allah, akhi. Allahu akbar. Allahu akbar. Lihat.
betapa cintanya ya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Insyaallah jamaah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, dan kisah ini ana harapkan bagi jamaah. Ya, ini awal nuzulul wahyi, awal turunnya wahyu. Ya, ana harap bagi jamaah untuk fokus bagaimana peristiwa awal turunnya wahyu, dan itu dialami oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.